Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di tengah suasana yang tidak menentu ini. Walaupun belajar KBM kita secara daring jauh begitu ya, jarak jauh, tetapi semoga semangat untuk menuntut ilmu tetap ada pada diri kita. Ya, kita niatkan semuanya untuk menuntut ilmu, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya berbuah pahala. Semoga kalian semua masih semangat dalam mengikuti pelajaran daring ini. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab pertama kita, yaitu limit trigonometri yang diakhiri dengan ulangan harian ya. Semoga kalian semua sudah mengikuti ulangan harian. Bagi yang belum, silahkan hubungi Bu Heni ya. Ya, ulangan harian harus dilakukan di Edu Fikri ya, dan semuanya harus ulangan harian begitu. Nah, pada bab kedua kita akan belajar tentang turunan. Nah, turunan di kelas 12 adalah lanjutan turunan di kelas 11. Di kelas 11 kita telah belajar turunan aljabar yang dipelajarinya dengan daring juga ya. Semoga kalian tidak bosan ya belajar turunan ya, harus tetap semangat ya. Kemudian kalau di kelas 12 turunannya adalah turunan fungsi trigonometri. Nanti prinsip-prinsipnya sama dengan fungsi aljabar, hanya fungsinya adalah dalam bentuk fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan mulai belajar turunan fungsi trigonometri. Nah, baik. Adapun tujuan dari pembelajaran turunan fungsi trigonometri ya, yang pertama adalah kalian nanti bisa menentukan turunan fungsi trigonometri. Kemudian jangan lupa ya, ada setiap kali pertemuan ada penilaiannya. Penilaiannya nanti dalam bentuk kuis dan semuanya harus mengikuti kuis ya. Selain sebagai bentuk evaluasi, kuis juga nanti bisa untuk ini ya, untuk perbaikan nilai, untuk dimasukkan ke dalam nilai ya. Kemudian Bu ini juga nanti bisa mengukur apakah kalian sudah paham atau belum terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan begitu. Jadi semuanya harus ikut kuis gitu. Kalau tidak nanti nilainya akan berkurang, berkurangnya banyak. Baik ya, kita akan mulai untuk limit trigonometrinya. Ya. Oke. Kita akan mengingat kembali untuk definisi limit fungsi aljabar dulu ya, ketika di kelas 11 ini turunan ya, definisi turunan fungsi aljabar dengan menggunakan pendekatan limit. Ya, masih ingat semua ya. Kalau ada fungsi fx, ini fungsi fx, kemudian di sini ada definisi turunannya. Turunan dinotasikan sebagai f aksen x. Jadi turunan dari fx ini adalah f aksen x, yaitu limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx plus h. Ya, insya Allah masih ingat semua ya. Nah, untuk menemukan rumus-rumus turunan trigonometri, nanti kita perlu ini, rumus-rumus trigonometri, jumlah, rumus sinus dan kosinus, pengurangan ya tepatnya ya. Ini kalian dapatkan di matematika peminatan kelas 11 dulu. Ya, kalau ada sin A min sin B, ini rumusnya adalah 2 cos setengah A plus B kalikan sin setengah A min B. Kalau ada yang lupa rumus ini, silahkan buka buku atau cari ya di internet tentang rumus ini. Kemudian kalau ada
cos A min cos B adalah min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Nah, kedua rumus ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan rumus fungsi turunan trigonometri. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan turunannya dengan menggunakan definisi limit ini. Definisi turunan, maaf. Ya, baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, kita akan menemukan turunan fungsi sinus. Jadi, turunan dari sin X itu apa? Begitu ya. Nah, kita akan mendapatkan turunan fungsi sinus dengan rumus rumus turunan tadi ya, yang menggunakan pendekatan limit. Nah, kita ingat tadi ya, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Nah, kemudian di sini Fx plus H, fungsinya Fx-nya adalah sin X. Jadi X-nya ini diganti dengan X plus H. Atau X plus H ini disubstitusikan ke dalam X gitu ya. Jadi X-nya ini diganti dengan X plus H. Seharusnya adalah fungsinya sin X, tapi karena X-nya diganti dengan X plus H, di sini adalah sin X plus H. Kemudian min Fx, sedangkan Fx-nya adalah sin X. Jadi di sini adalah min sin X per H, tetap ya, per H. Nah, kita ingat tadi ya, ada pengurangan sinus. Kita gunakan rumus tadi bahwa sin A min sin B. Nah, tadi ini ya, ini sin A min sin B adalah 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Nah, kita terapkan di sini. Ini ada pengurangan sinus. Jadi 2 cos setengah A-nya adalah X plus H. Plus B, B-nya adalah X. Kali sin setengah A min B. A-nya adalah X plus H. B-nya adalah X per H. Nah, kemudian di sini ada X plus X adalah 2X. Kemudian X min X akan hilang habis ya. Nah, jadi ditulis di sini 2 cos setengah, tadi X tambah X adalah 2X plus H. Sin setengah X min X tadi habis ya, tinggal H saja. Nah, per H. Kemudian di sini dikalikan, dikurungnya dibuka ya, dikalikan setengah depannya. Setengah kali 2X adalah X. Setengah kali H adalah setengah H. Kalikan setengah H, tetap ya. Per ini adalah 1H. 1 itu adalah 2 kali setengah. Ya, karena kita akan menggunakan definisi limit trigonometri, jadi di sini tak buat 2 kali setengah H. Ya. Kemudian ini Ibu jadikan 2 limit. Ya, yang pertama adalah limit H mendekati 0 dari cos X plus H plus setengah H. Ini ya. Cos X plus setengah H kali limit H mendekati 0 sin setengah H per setengah H. Duanya kemana? Duanya ini dihilangkan. Nah, gini ya, duanya dihilangkan. Jadi di bawah masih setengah H. Nah, kemudian ini hanya dimasukkan ya, disubstitusikan karena di sini yang mendekati 0 adalah hanya, jadi yang disubstitusikan adalah H. Setengah kali 0. Habis ya, tinggal cos X saja. Sedangkan ini kita gunakan definisi limit trigonometri. Ini ya, limit trigonometri kemarin. Kalau ada seperti ini, setengah H per setengah H. Ini nilainya adalah 1. Nah, ini ya, 1 ya. Jadi, hasilnya cos X kali 1 adalah cos X. Nah, ternyata hasilnya adalah cos X. Jadi bisa kita simpulkan bahwa turunan dari sin X adalah cos X. Oke, kalian bisa ingat-ingat ya. Turunan dari sin X adalah cos X. Kita ucapkan sekali lagi, turunan dari sin X adalah cos X.
Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan mencari turunan fungsi kosinus. Nah, jadi di sini fx-nya adalah cos x karena kita akan mencari turunan fungsi kosinus. Kemudian kita akan menurunkan dengan menggunakan definisi turunan yang menggunakan pendekatan limit. Ya, f aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Oke. Kemudian sama dengan limit h mendekati 0, ini sama seperti tadi, fx-nya adalah cos x. Kalau fx plus h berarti x-nya diganti dengan x plus h juga. Jadi, cos-nya menjadi cos x plus h. Min fx-nya adalah cos x per h. Nah, kemudian di sini kita sudah menggunakan rumus pengurangan kosinus. Cos A min cos B ya. Ingat tadi ya rumusnya ya. Cos A min cos B. Ini cos A min cos B adalah min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Kita terapkan dalam pembahasan tadi. Baik, ini pengurangan kosinus. A-nya adalah X plus H dan B-nya adalah X. Min 2 sin setengah A plus B. A-nya adalah X plus H. B-nya adalah X. Kali sin setengah A min B. A-nya adalah A plus X plus H. B-nya adalah X. Nah, kemudian yang bawah sama, H saja. Nah, kemudian sama seperti sinus tadi, X dan X-nya dijumlahkan. Jadi berapa? X ditambah X adalah 2X. Kemudian ini X-nya dikurangkan. X min X habis ya. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Min 2 sin 2X plus H kali sin setengah H per H. Kemudian sama seperti tadi. Ini ada setengahnya ya, ini ya, maaf ya. Ini ada setengahnya ya, kurang ngetiknya. Oke, tidak masalah ya. Ada setengahnya, kemudian dikalikan. Setengahnya dikalikan masuk. Ya, setengah kali 2X adalah X. Setengah kali H adalah setengah H. Kemudian yang ini tetap setengah H. Nah, kemudian ini sama ya. Ini 2 dikalikan setengah H. Jadi ini adalah H. Di sini kali 2 kali setengah H. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Nah, kemudian minusnya dikeluarkan. Limitnya kita jadikan 2 sama seperti sinus tadi ya. Limit H mendekati 0 sin X plus setengah H kali limit H mendekati 0 dari sin setengah H per setengah H. Nah, kemudian yang ini, yang limit pertama ini hanya kita substitusikan. Karena hanya mendekati 0, maka di sini substitusikan 0. Jadi tinggal sin X saja, ada minusnya di depannya. Kemudian yang ini sama seperti tadi, kita gunakan definisi limit trigonometri. Di sini sama ya, sama setengah H, jadi ini nilainya adalah 1. Jadi, ketemu turunan kosinus adalah minus sin X. Ya. Kalau fx adalah cos X, maka turunan dari fx adalah negatif sin X. Kita ucapkan sekali lagi, turunan dari cos X adalah min sin X. Oke. Baik, nah sekarang untuk menurunkan rumus-rumus trigonometri yang lain, kita gunakan rumus-rumus turunan ya. Ini juga kalian dapatkan di kelas 11 wajib. Tentang turunan aljabar ya, ada rumus-rumus ini. Ya, oke ya. Ada rumus-rumus ini sudah kalian dapatkan dulu di kelas 11. Gitu, ada Y sama dengan U plus minus V, maka di sini Y aksennya adalah U aksen plus minus V aksen.
Kalau dikalikan K, maka di sini juga turunannya dikalikan K. Kalau ada perkalian U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Kalau ada pembagian, maka ini ya. Nah, ini mungkin yang akan banyak digunakan. Ini yang lain juga digunakan ya. Tapi nanti mungkin kita akan banyak menggunakan pembagian ini. Y sama dengan U per V, ya, maka Y aksennya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini yang paling banyak digunakan. Kemudian kalau yang ini kita akan gunakan pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencari turunan dari fungsi trigonometri yang lainnya. Nah, untuk menurunkan fungsi trigonometri yang lainnya, kita tidak menggunakan definisi turunan lagi yang menggunakan limit tadi ya, yang menggunakan pendekatan limit, tetapi kita sudah menggunakan apa yang sudah kita temukan tadi. Yang sudah kita temukan yaitu turunan sin X adalah cos X dan turunan dari cos X adalah negatif sin X ya. Ya, baik, kita sekarang akan menurunkan Y-nya adalah tangan X. Nah, kemudian untuk menurunkan Y sama dengan tangan X, kita rubah dulu bahwa tangan X itu adalah sin X dibagi cos X ya. Jadi karena ini pembagian, maka U-nya adalah sin X dan V-nya adalah cos X. Nah, U-nya adalah sin X, turunan dari sin X adalah cos X. V-nya adalah cos X, jadi V aksennya adalah min sin X. Nah, kemudian rumus tadi ya, rumus pecahan, Y aksennya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kita masukkan. Di sini Y-nya adalah sin X per cos X, jadi Y aksennya adalah U aksen V. Nah, U aksennya adalah cos X dan V-nya adalah cos X min V aksen. U-nya adalah sin X, V aksennya adalah min sin X per cos X kuadrat. Nah, kemudian ini cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Ditambah, ini ya, min sin X kali min sin X adalah plus sin X. Yang bawah tetap cos X kuadrat. Nah, kemudian cos X ditambah cos X itu hasilnya adalah 1. Kemudian yang bawah tetap ya, cos X kuadrat atau cos kuadrat X. Kalian tahu kalau 1 per cos X itu adalah secant X. Jadi kalau 1 per cos kuadrat X adalah secant kuadrat X. Jadi turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Ya, kita sudah menemukan rumus fungsi turunan satu lagi, yaitu turunan dari tangan X, yaitu secant kuadrat X. Kita ucapkan sekali lagi, turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Ya, baik. Kita sudah menemukan 3 rumus turunan trigonometri, yaitu 1. Turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Nah, ini ya, sudah dituliskan di sini. Kalian bisa langsung hafal semuanya. Ya, baik, untuk selanjutnya, kalian nanti akan ke bagian kuis ya. Di bagian topik ini ada kuisnya. Jawabnya ini tidak di sini, tetapi di kuis ya. Silahkan nanti ini kalian jawab di kuis ya. Selain ada pertanyaan yang tadi, yang sudah kita pelajari tadi, untuk mengulang saja ya. Kemudian juga ada kuis tambahan ini, nanti kalian akan jawab di bagian kuis, gitu ya. Ya. Baik, untuk yang pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang aturan rantai pada turunan ya. Jadi ini pun juga sudah dipelajari di turunan trigonometri, hanya kita terapkan pada fungsi sudah kalian pelajari di limit fungsi aljabar dulu di kelas 11 ya. Nah, sekarang kita belajarnya fungsinya saja yang diganti dengan fungsi trigonometris, dengan prinsip-prinsipnya sama semuanya. Oke. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini hanya itu saja, tidak banyak ya.
sedikit-sedikit, yang penting kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalnya ada yang belum paham, dengan sekali menyaksikan video diulangi lagi tidak apa-apa ya. Dan jangan lupa kuisnya dikerjakan ya. Jangan tidak mengerjakan kuis ya, karena nanti kalian sendiri yang akan rugi. Ya, terima kasih banyak karena telah mengikuti pembelajaran matematika peminatan. Insya Allah ketika kalian serius, ketika kalian tidak menyepelekan, akan berbuah baik pada kalian semua. Begitu ya. Ibu akhiri dulu, banyak maaf jika ada kesalahan dalam mengantarkan pembelajaran ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.